Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semuanya. Selamat berpuasa kepada yang berkesempatan. Pak, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan ataupun pelajaran sekolah Sabat yang bertemakan mengapa bersaksi. Dan pelajaran kita pada Sabat ini yaitu 4 Julai 2020, yaitu pelajaran sekolah Sabat suku tahun yang ketiga, yang mana mencari sahabat untuk Tuhan. Dan pertanyaan utama, mengapa kita perlu bersaksi bagi Tuhan, dan pelajaran baca. Dan kita dapat menjawabnya setelah kita mempelajari pelajaran kita pada Sabat ini. Dan ayat bacaan saya akan paparkan di screen. Dan mari kita sama-sama membacanya untuk memahaminya. Ayat hafalan terdapat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan keempat. Inilah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Dan pendahuluan, keinginan terbesar Tuhan adalah untuk melihat setiap orang diselamatkan dan diubah oleh Roh-Nya. Dia mengasihi setiap manusia dan cintanya tidak ada batasan. Dan begitu juga dengan pengampunannya, yaitu tiada batas. Tuhan adalah seorang Bapa yang penyayang, yang mau semua anak-anaknya pulang secepat mungkin. Tuhan telah memilih kita untuk melakukannya itu, yaitu dengan bersaksi. Dan antara topik-topik perbincangan kita pada pagi ini, topik yang pertama, dengan bersaksi kita membuka peluang untuk keselamatan. Topik yang kedua, dengan bersaksi kita boleh menggembirakan Tuhan. Topik yang ketiga, dengan bersaksi kita boleh bertumbuh. Dan topik yang keempat, dengan bersaksi kita menunjukkan kita patuh atau setia kepada Tuhan. Dan topik yang kelima, dengan dorongan kasih kita dapat bersaksi. Apa kaitan bersaksi dengan keselamatan kita dan orang lain? Dengan bersaksi, topik yang pertama dapat menjawabnya, yang mana dengan bersaksi kita membuka peluang untuk keselamatan. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kita harus memberitakan, kita harus menjadi saksi untuk memberitahu mereka yang belum mengetahui. Tuhan memberikan peluang setiap hari bagi orang-orang yang berada di mana saja untuk mengenal Dia. Dan bagaimana mengenal Tuhan? Tuhan menyatakan dirinya dengan beberapa cara, itu melalui karya Roh Kudus, melalui alam, dan melalui keadaan-keadaan yang tertentu. Walaupun Tuhan dapat menggunakan semua alat komunikasi itu, namun Tuhan telah memilih kita untuk mengumumkan rencana keselamatan itu kepada orang lain. Dia mau mereka yang telah menerima keselamatan itu untuk membagikannya kepada orang lain. Dia ingin kita membagikan apa yang telah kita terima dan memberikan orang lain. Apa kesan daripada pelayanan kesaksian yang kita lakukan? Topik yang kedua dapat menjawab soalan ini, yang mana dengan bersaksi kita boleh menggembirakan Tuhan. Lukas 15 ayat 10, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Pernahkah Anda terpikir
bagaimana perasaan Tuhan terhadap penderitaan. Penderitaan dan ketidakadilan yang telah dibawa oleh dosa kepada dunia kita. Yeremia 13 ayat 17. Surga dipenuhi dengan harapan setiap kali kita membagikan Injil kepada orang lain. Ketika hati terbuka untuk keselamatan, malaikat bersorak gembira dan Tuhan turut bernyanyi dengan gembira. Lukas 15 ayat 7 dan Jepenya 3 ayat 17. Apa yang dapat untuk kita dengan bersaksi, apa yang kita dapat? Apa kesan kesaksian itu kepada orang lain? Nah, topik yang ketiga, untuk kita dengan bersaksi, apa yang kita dapat dan apa kesan kesaksian itu kepada kita. Nah, ini dapat menjawab persoalan ini, yaitu topik yang ketiga dapat menjawabnya, yaitu dengan bersaksi kita boleh bertumbuh. Sementara kita bersaksi, maka iman kita juga bertumbuh. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, apa yang berlaku jika air kolam bertakung? Air itu pastinya kotor ataupun rusak. Tetapi jika aliran kolam itu sentiasa mengalir, pastinya air itu bersih. Dan begitu juga dengan kita, air di dalam kolam akan rusak jika tidak diperbaharui setiap hari. Kita juga mungkin dimanjakan jika kita tidak membiarkan air hidup mengalir melalui kita. Dalam kehidupan Kristen kita, jika kasih karunia Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita tidak mengalir keluar, maka kita tidak akan bertumbuh. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyatakan dirinya. Namun bahkan ketika mengungkapkan dirinya secara langsung, Dia selalu membuat orang berhubungan dengan orang lain. Dan begitu juga dengan kita. Tuhan itu dapat dinyatakan melalui kita yang sudah mengetahui kebenaran. Dan itu kita akan alirkan kepada orang lain. Dan memberitakan Injil ada berkat bagi kita, di mana kita dapat bertumbuh secara rohani dan bersukacita dengan Kristus. Apa kaitan bersaksi dengan setia kepada Tuhan? Topik yang keempat dapat menjawabnya, yang mana dengan bersaksi itu menunjukkan kita patuh atau setia kepada perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan tidak mau ada yang binasa, tetapi setiap orang bertobat. Dan oleh itu Tuhan telah memerintahkan kita untuk membagikan Injil kepada semua orang. Dia dengan sabar menunggu kita menunaikan perintahnya ataupun kehendaknya untuk mengabarkan kepada orang lain. Dan Tuhan telah memilih lelaki dan wanita, bangsa-bangsa, umat untuk membuat keselamatan diketahui melalui sejarah. Dan apabila ada sesebuah gereja dengan mengabaikan perintah Kristus, yaitu ingin mengabarkan Injil, berarti gereja itu gagal dan tidak menuruti tujuan ataupun misi Tuhan. Apa prinsip yang harus ditanamkan dalam diri dalam bersaksi kepada orang lain? Nah, topik yang kelima dapat menjawab persoalan ini. Apa prinsip yang harus ditanamkan dalam diri? Yaitu kita bersaksi karena didorong oleh kasih. Tanpa kasih kita tidak akan
dapat bersaksi kepada orang lain. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi hidup di dalam Tuhan. Rasul Paulus juga didorong oleh kasih pada waktu ia melakukan pelayanan pada satu ketika dahulu, di mana terdapat hal-hal yang banyak yang kita lakukan demi kasih, dan kita lakukan bukan atas alasan lain. Dan Rasul Paulus memberitahu bahwa kasih Kristus yang menguasai mereka ataupun menguasai kami, katanya, dan tentang satu kebenaran kekal. Kata menguasai bermaksud mendesak, menggalakkan, dan mengawal atau sungguh-sungguh memberikan dorongan. Kasih harus diam dalam hati seorang Kristen yang penuh tekad, mengambil motif kepada perbuatan dari cinta kasih yang mendalam untuk Tuhannya ataupun untuk Tuhannya. Berasal dari akar-akar kasihnya kepada Kristus, lahirlah perasaan peduli kepada semua saudaranya ataupun kepada orang lain. Apabila kita benar-benar mengenal pengorbanan yang begitu besar Kristus telah lakukan untuk kita, kita dikuasai oleh kasih-Nya sekarang dan didorong untuk mengungsikan apa yang Dia telah lakukan untuk kita, diberikan juga kepada orang lain. Pena Inspirasi mengatakan, gereja perjanjian baru berhadapan dengan bahaya kegagalan dalam memahami matlamat kewujudannya. Ellen G. White menerangkan bahaya ini dan penganiayaan yang datang kepada sidang di Yerusalem berhasil memberikan suatu pendorong yang besar bagi pekerjaan Injil. Kejayaan telah menyertai pekerjaan ini di tempat itu, dan ada bahayanya karena murid-murid terlalu berlambat-lambat di sana. Tidak mengendahkan perintah juru selamat untuk pergi ke seluruh dunia, melupakan bahwa kekuatan untuk melayani kejahatan paling baik diperoleh oleh pelayanan yang agresif. Mereka mulai memikirkan bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan yang begitu penting seperti menjaga sidang di Yerusalem dari serangan musuh. Gantinya, mendidik orang-orang yang baru bertobat untuk menyampaikan kabar Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya, dan mereka ada dalam keadaan bahaya, yaitu mengambil jalan seperti itu. Dan kesimpulan untuk pelajaran kita sahabat ini ialah, di dalam lubuk hati ataupun jauh di dalam sudut hati Tuhan, keinginannya adalah agar semua orang diselamatkan dalam kerajaan sorga. Itulah gunanya kita bersaksi. Semuanya adalah tentang Tuhan, dan bersaksi maksudnya turut serta dalam misinya. Ia adalah tentang mengungsikan kasih-Nya dengan orang lain. Sekian saja pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi minggu ataupun Sabat akan datang di dalam pelajaran ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Dan